Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 28 Januari 2024, hari Minggu, Pekan Biasa keempat, disusun dan dibawakan oleh Frater Ivan Duri, SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus, bab 1, ayat 21 sampai 28. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Diam, keluarlah daripadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kemarin ketika saya berada di suatu ruangan, saya menemukan secari kertas yang berisikan sebuah kisah yang menurut saya indah dan menakjubkan. Kisah tersebut berjudul Meninggalkan. Kisahnya demikian. Peraturan tentang hidup selibat di biara itu begitu ketat dan keras. Akibatnya, para frater begitu hati-hati dalam menjalankannya. Dua orang frater, sebut saja namanya Markus dan Yohanes, diutus oleh pimpinan biara ke suatu paroki yang jauh. Dalam perjalanan, tibalah mereka di tepi sungai yang agak lebar. Mereka bertemu dengan seorang gadis cantik yang tampak kebingungan karena tidak dapat menyeberanginya. "Boleh saya membantu Nona?" tanya Markus dengan santun. "Dengan senang hati," jawab si gadis lembut. Segera Markus mengangkat, membopong gadis cantik itu menyeberangi sungai yang tinggi, airnya hampir setengah badan, sampai di seberang sungai. Setelah berbasa-basi, dua frater itu melanjutkan perjalanannya. Yohanes tidak berkomentar apa-apa tentang apa yang baru saja dilakukan oleh saudaranya itu, si Markus tadi. Namun, malam harinya di penginapan, ketika mereka akan beristirahat setelah jalan kaki sepanjang hari, Yohanes tidak dapat menahan diri lagi. "Kau telah melakukan kesalahan besar," kata Yohanes. "Sebagai frater yang kau selibat, tidak selayaknya kita menyentuh tubuh seorang wanita," katanya kepada Markus. "Apalagi kau tahu bahwa ia cantik dan muda. Ini sangat berbahaya sekali bagi hidup yang selibat. Tetapi mengapa engkau melakukannya juga?" katanya kesal. Dengan pelan Markus menjawab, "Aku telah meninggalkan dia di tepi sungai itu. Kau masih membawanya sampai di sini." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kisah tersebut menggarisbawahi mengenai soal penguasaan diri.
kuasa diri hemat saya sangat sukar dan sulit untuk melakukannya. Kita sebagai orang-orang beriman hendaknya tahu diri, jaga diri dan percaya diri agar sampai pada titik akhir, yakni kuasa diri. Orang-orang yang tak dapat kuasa diri akan dengan gampang mencurigai segala perbuatan sesama yang selalu berdampak pada kedosaan. Padahal sesama itu sedang berbuat sesuatu yang baik dan benar. Pada kisah tadi, kesetiaan pada regula, pada konstitusi, pada aturan-aturan tertentu tidak selalu berarti kebijakan. Kadang-kadang menjadikan hidup rohani begitu kardil, bahkan kontra manusiawi. Disitulah benih dosa bersarang. Dalam hidup bersama di tengah masyarakat, kerap kali kita menghardik sesama kita dengan dorongan-dorongan keegoisan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu dengan tanpa mempertimbangkan kehidupan dan pengorbanan sesama. Kita seringkali menggoncang-goncang ketidakbenaran kepada sesama, menggoncang-goncang serba-serbi kecurigaan dalam hidup bertetangga, menggoncang-goncang kemewahan serta kesombongan kita. Kegiatan kegoncangan ini sama seperti perilaku roh jahat yang menggoncang-goncangkan pribadi manusia bila manusia melakukan sesuatu yang disebut dengan kebenaran. Mengapa terjadi demikian? Karena kebenaran sejatinya tidak memiliki senjata. Senjata kebenaran itu ialah kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, apakah kita berani menghardik roh-roh jahat yang selalu datang menghalau kita dalam melakukan suatu kebenaran dan kebaikan dengan berkata, "Diam, keluarlah daripadaku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu biasa keempat ini, Kristus yang adalah anak Allah mengajak kita untuk bersama-sama dengannya masuk ke dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kita dirangkul untuk dengan iman yang kuat, kokoh dan berakar pada sabdanya demi membinasakan roh-roh jahat yang datang silih berganti. Kita duduk bersikap yang benar dalam berdoa, memuji Allah dalam mendaraskan dan menyanyikan kidung dan mazmur bersama Kristus. Tentunya semuanya itu perlu kesiapan diri yang berdasarkan pada kedisiplinan kita. Disiplin kita untuk berpartisipasi dalam perenungan di rumah ibadat tersebut di pihak lain menuntut penyelesaian yang rapi dan bersifat menyegarkan. Apakah kita dengan taat setia untuk duduk dalam rumah ibadat atau kapela atau gereja untuk merayakan Ekaristi atau beribadat sampai habis, atau setengah jalan saja, atau ketika lagu penutup dinyanyikan ujung jari kita saling bekerja dan menuju pintu keluar dari tempat ibadat kita atau kapela atau gereja kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hendaknya kita menghardik segala kerasukan-kerasukan roh jahat semacam itu yang selalu datang silih berganti pada kita sekalian. Di sisi lain, pada peristiwa tersebut, Yesus mengajarkan suatu proses pengajaran yang fundamental, yakni mengajar sebagai orang yang berkuasa. Proses ini adalah tahap yang amat penting dalam karya pewartaan Injil ke seluruh pelosok dunia. Mengajar sebagai orang yang berkuasa menuntut suatu penguasaan diri yang mantap, suatu penguasaan diri yang menuntut kesiapan diri yang beriman, berilmu, dan berkepribadian. Yesus hari ini juga menghardik roh jahat dengan kata-katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Sungguh suatu perintah yang bernada sebagai seorang yang berkuasa. Kita sebagai penulis lanjut kisah para rasul dan yang tengah menjalani misi Allah ini, hendaknya menempatkan diri kita di pihak Kristus sendiri dengan menghardik segala kejahatan, kekeliruan yang menjerumus kita ke dalam dosa, segala kelakuan yang menghambat pertumbuhan hidup rohani, ketidakjujuran kita pada diri sendiri, sesama, dan kepada Allah sendiri, dan juga kepada alam sekitar, dan sebaliknya tidak berpihak kepada apa yang disabdakan oleh pemazmur, "Orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan kisah Injil hari ini kita dibantu untuk menyadarkan diri kita untuk semakin dekat pada Allah, sang kebenaran sejati kita, seraya kita menghardik segala salah dan dosa kita dengan perkataan diri kita sendiri. Katakanlah apa yang kita rasakan dan rasakanlah apa yang kita katakan, sehingga kita dengan kesiapan diri dalam iman yang teguh dan kokoh, dengan berani mengatakan, "Diam, keluarlah daripadanya. Diam, keluarlah daripadaku." Semoga. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda,
Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.